Oke sahabat, jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komennya. Terima kasih. Halo sahabat, Nur Masa Partai 19. Hari ini Dekopinda Kota Cilegon menyelenggarakan kegiatan BIMTEK dan uji kompetensi bagi pengurus koperasi. Selama 2 hari kita melakukan kegiatan ini agar pengurus dan pengawas serta manajer kompeten di dalam mengelola sebuah koperasi. Betapa pentingnya sebuah pendidikan untuk menjalankan sebuah usaha, dalam hal ini perkoperasian. Semangat, selamat mengikuti. Sama Bandung. Biar agak seru ini saya boleh berbantu ya urus koperasi pegawai. Jadi saya pakai baju putih karena kan kalau peserta pakai baju putih ya. Jadi saya menyesuaikan dengan undangan dari penyelenggara BIMTEK nih. Jadi saya sebagai kebetulan anggota memilih saya menjadi ketua koperasi pegawai di pemerintah Kota Cilegon. Seperti itu, dan saya juga ini wajib hukumnya. Karena apa? Karena untuk mendapatkan izin simpan pinjam ini itu sebetulnya yang wajib itu adalah pengurus. Makanya saya harus memberi contoh kepada koperasi yang lainnya bahwa ini memang uji kompetensi ini diharuskan, diwajibkan. Insya Allah untuk tahun depan kami akan anggarkan di APBD, tapi khusus koperasi yang usaha simpan pinjamnya masih omsetnya di bawah atau asetnya ya modal sendirinya di bawah 500 juta. Kalau yang di atas 500 juta wayahnya harus berbayar. Karena apa? Karena di prinsip koperasi ada yang namanya pendidikan anggota koperasi. Gunakan itu untuk meningkatkan kompetensi, pengetahuan, kemampuan pengurus dan anggota koperasi. Nah, jadi subsidi ini nanti untuk yang memang koperasi-koperasi yang masih kecil ya. Jadi KUK-nya KUK 1 lah. Harapan. Dan saya juga ke depan akan mewajibkan ini yang memang terutama koperasi karyawannya yang sudah ada uji simpan pinjamnya, omsetnya sudah besar, asetnya sudah besar, itu akan saya wajibkan untuk mengikuti uji kompetensi. Karena apa? Karena ini izin simpan pinjam ini harus dimiliki oleh koperasi khususnya yang memang sudah asetnya di atas 5 miliar. Tapi kalau saya sih yang penting di atas 500 juta lah, itu harus sudah wajib. Kenapa? Karena ini uji komite izin simpan pinjam ini sebetulnya baik untuk koperasi. Yang pertama itu untuk anggota percaya kepada pengelola koperasi. Terus pihak luar juga sama. Nah mungkin nanti juga saya akan colek ya bank ya. Tolong perbankan kalau kopar yang tidak ada izin simpan pinjamnya jangan dikasih pinjaman dari bank. Kenapa? Terus ini juga untuk keamanan anggota juga. Ini banyak kejadian betul ya di masa lalu ini. Koperasi di Serang lah, itu koperasi sudah besar karena salah kelola. Sekarang udah ditutup ya Pak Jakil. Ada Pak Jakil ini senior saya juga nih. Selamat datang, nggak kelihatan. Koperasi Kemang Depah ya Pak Jakil, dulu kan koperasi paling besar itu, PMKB ya. Tutup ya kan ya. Itu dengan kerugian 5 miliar. Itu 5 miliar saya yakin itu ada di anggota yang pinjam. Dan kebanyakan katanya dalam karena kooperasinya Kopkar terutama ya itu cukup khawatir nanti di kemudian hari ada permasalahan yang memang kurang baik lah. Nah ini kami juga sekarang sedang memfasilitasi salah satu memang kooperasi ini bisa mengelola sifatnya sesuai dengan ketentuan dan aturan. Terus insya Allah nanti yang informasinya yang uji juga nanti ternyata salah satu pejabat di Kemenko UKM ya. Informasinya awas ahli juga itu yang minimal harus madya ya, jadi tidak sembarangan yang uji ini. Nah untuk di Kota Cilegon yang memang kewenangan Cilegon kami mungkin punya strategi seperti itu. Barangkali nanti Bapak Ibu di sini kooperasinya ada yang kewenangan Cilegon akan kami fit and proper, karena itu salah satunya syaratnya itu OSS itu harus ada fit and proper. Nah itu yang penting malah formalitas saja, tapi tetap dokumen dipenuhi. Tapi punten nanti kalau ada yang kurang, itu kami ada rekomendasi. Misalnya bendahara tidak mengerti akuntansi koperasi misalnya. Terus apalagi sekarang ada Permenkop 1 nomor 2024 ya.
kaitan dengan kebijakan akuntansi koperasi itu harus dipenuhi. Dan memang kami juga kadang-kadang kesulitan nih Pak Kapolri nih, pada saat kita menilai koperasi, menilai kesehatan, itu standarnya itu belum standar akuntansi koperasi. Nah ini jadi kami juga agak teman-teman terutama yang belum paham yaitu ya standarnya beda gitu. Nah ini harapannya ke depan memang tugas kami cukup banyak juga ya. Alhamdulillah bisa dibantu teman-teman dari Dewan Koperasi untuk bersama-sama kita mengembangkan koperasi Kota Cilegon yang mudah-mudahan ke depan koperasi di Cilegon akan lebih baik lagi dan menjadi koperasi percontohan tingkat nasional seperti dulu kita mempunyai koperasi seperti itu. Terus dan pokoknya ada mungkin ke depannya harus simpan pinjam berdiri sendiri. Jadi KSP dan mungkin nanti unit koperasi konsumsi. Sama di kami juga Pak. Jenisnya koperasi konsumsi. Tapi omsetnya itu hampir 90% itu simpan pinjam. Nah ini nanti harus dipecah. Jadi KSP dan memang usaha koperasi. Nah ini ke depan akan seperti itu. Terus kaitan dengan ini juga kalau memang koperasi melaksanakan usaha simpan pinjam tapi tidak ada izinnya, itu akan didenda sebanyak-banyaknya 1 miliar dan dikurung maksimal 3 tahun. Itu baru draft di undang-undang koperasi ke depan. Nah ini memang sepertinya saya sampaikan selamat mengikuti BINTEK dan Ujikom kepada saya dan teman-teman semuanya. Semoga selama 2 hari ini, sebetulnya kalau Kopar Cilegon 1 hari juga selesai kayaknya ya. Jadi setengah hari BINTEK langsung uji kompetensi Kapolri ya. Tapi kita penuhi sesuai dengan ketentuan. Jadi insya Allah sampai besok siang kita BINTEK, terus siangnya Minggu kita langsung uji kompetensi. Insya Allah semuanya kita sehat, terus kita juga nanti lulus dalam melakukan uji kompetensi. Terima kasih. Mohon maaf di awal pantun, diakhiri juga dengan pantun juga. Makan durian dengan kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sertifikat uji kompetensi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Wa bi sabri wa salam wal datang lisan yang baru. Ibu Bapak yang saya hormati, perkenalkan saya Taufik Rahman dan Dewan Pemkop Kopin wilayah Banten. Saya mewakili Pak Kapolri setelah kita di Pemkop Kopin wilayah Banten. Bapak Ibu sekalian, jadwal kita hari ini full sampai jam sore adalah pelatihan, membahas materi-materi yang akan diujikan besok. Dan besok itu ujiannya itu seperti halnya ujian skripsi di kampus. Yang mengujinya itu dari asesor yang dari LSP, yang tadi disampaikan oleh Pak Didin. Kebetulan asesornya itu teman-teman dari Kementerian Koperasi, tapi dalam kapasitas sebagai asesor dari LSP. Kira-kira itu aja barangkali gitu ya. Dan ini untuk mengingatkan saja sebetulnya Pak ya, karena kita yakin Bapak dan Ibu sekalian ini adalah pekerjaan sehari-hari, artinya tidak nol gitu ya. Tapi nanti apa saja unjuk kerja yang harus dimiliki oleh Bapak dan Ibu sekalian, itu poin-poin pentingnya mungkin nanti yang kita lakukan bersama hal yang berkaitan dengan itu. Saya yakin Bapak dan Ibu sekalian juga sudah memahami gitu ya, bagaimana memahami sebuah manajemen organisasi koperasi, kemudian juga bagaimana tadi semacam perhitungan-perhitungan yang berhubungan dengan hak anggota, yaitu mengenai sisa usaha, kemudian juga yang berhubungan dengan menyusun program kerja RPK ya, rencana program kerja dan rencana anggaran pendapatan belanja koperasi, kemudian hal lain. Rencana strategis itu sudah belum aja dulu. Baik Bapak Ibu sekalian, nama saya Presiden Tony dari Lapenkop. Ya, Lapenkop hadir ini sebagai bagian dari keprihatinan begitu Bapak Ibu sekalian ya, keprihatinan kita kenapa koperasi yang ada di Indonesia ini sulit sekali tumbuh dan berkembang itu dibandingkan dengan negara-negara tidak memahami, menyadari peranannya sebagai pemilik sekaligus sebagai pelanggan. Jadi the dual identity of
cooperative members ini tidak dipahami, tidak disadari oleh anggota gitu ya, sehingga hak dan kewajiban itu rendah gitu. Kemudian yang kedua, rendahnya tingkat partisipasi anggota. Tadi 5 sudah diterangkan oleh Pak Taufik, bagaimana partisipasi anggota di dalam memodali koperasinya, pengambilan keputusan, pengawasan, bertransaksi dan menanggung risiko ini juga rendah dan lemah. Kemudian yang ketiga, nah ini Pak, tidak jelas usaha anggotanya, gitu ya. Artinya ada beberapa hal yang harus kita perbaiki mungkin ya di perkoperasian kita, karena ya berharap banyak bahwa koperasi ini menjadi big house-nya, rumah besarnya koperasi, sementara Bapak dan Ibu yang ada di sini adalah UKM-UKM-nya gitu. Nah, artinya ini yang harus kita kembangkan ya. Maret, Indomaret ataupun Perma itu kan beda banget, ada diskon-diskon. Untuk lebih menarik lagi kepada anggota itu gimana sih Pak Teng? Ya, baik. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Koperasi dan UKM Kota Cilegon, Kementerian Koperasi, bosnya ODS. Hari ini kita akan uji kompetensi, tapi sebelum uji kompetensi ada satu prosesnya. Yang kedua, sebelum nanti kita pra-assessment, nanti yang kita buat bareng-bareng, ada satu Selamat pagi, salam sejahtera Ibu Bapak semua. Syukur alhamdulillah di mungkin hari kedua ya Pak Roni ya, kita berkumpul lagi di hotel ini dalam rangka untuk uji kompetensi pengurus pengawas koperasi se-Kota Cilegon. Mudah-mudahan acara hari ini lancar dan Bapak Ibu semuanya akan terkompetensi lah kira-kira begitu. Mungkin saya singkat aja, karena momentum seperti ini biasanya kan kita sedikit menginformasikan. Artinya Bapak Ibu cek kelembagaan koperasinya, apakah sertifikat NIK-nya masih aktif atau sudah mati, itu satu. Yang kedua, cek apakah data pengurusnya ada yang salah atau tidak. Nah, saat ini memang aplikasi ODS-nya itu masih semuanya bertumbuh di dinas ya, di dinas Kota Cilegon atau di dinas Provinsi Banten seperti itu. Namun ada aplikasi baru di mana pengurus Pak itu sudah bisa melakukan input sendiri Pak. Verifikasinya tetap nanti dijustifikasi oleh dinas. Kalau sekarang kan tidak. Saya sebagai gerakan, Bapak Ibu sebagai gerakan mengisi formulir yang manual Pak, kadis diserahkanlah ke tempat Bapak. Nah, operator baru melakukan input. Itu kemungkinan banyak hal yang nanti data berbeda atau perbaikan dan sebagainya. Nah, oleh karena itu saran kami idealnya memang harusnya hari ini kita uji Bapak Ibu apabila kelembagaannya juga sudah terindikasi itu juga positif. Tadi kami cek Natuna sudah cukup bagus. Artinya Bapak bisa monitor Desember 2024 sertifikat NIK-nya sudah habis misalkan, berarti 3 bulan sebelumnya Bapak bisa mengajukan lagi ke jasa simpan pinjamnya Pak yang lebih besar ya. Bapak harus membelah jasa simpan pinjamnya di jasa Pak Roni, nanti kita diskusi lagi dengan Pak Kadis bisa menentukan Bapak. Terus dalam pekerjaan sekarang masih atau pengawas koperasi itu yang diisi. Sudah Pak lembar 1? Dan menulis.
Kalau 5 tahun kan pengurus berganti-ganti ya. Ini kalau pengurus baru ya itu juga wajib untuk diuji kompetensi. Sebetulnya ini bagus uji kompetensi ini karena memang koperasi ke depan harus pengurusnya harus tahu persis kaitan dengan pengelolaan koperasi, terutama keuangan koperasi. Ini jangan sampai koperasinya. Apakah sudah mempunyai ini atau sudah daftar di ODS? Bukan koperasi, tapi asosiasi perhimpunannya, ya, kadinnya koperasi, kira-kira gitu ya, kira-kira gitu. Nah, peran dari Dekopin ya Dan salah melaksanakan satunya uji kompetensi, awalnya saya dengan Mas Roni khawatir, jangan-jangan teman-teman uji kompetensi, tapi secara kelembagaan datanya tidak up-to-date. Ternyata ini sayang ya, mohon maaf teman-teman yang Pak Roni nggak bisa dicek secara by UDS, tapi yang teman-teman dari sisi 10 Pak, saya cek ternyata aktif semua. Kita beri plus dulu nih. Walaupun ada beberapa yang kami, karena Pak Kadis kan Alvin dari senior seperti Pak Didi adalah ke kita lah, ke yang junior, bahwa Anda ke koperasi itu bukan hanya bekerja menerima gaji, tapi ada prinsip, karena kita berbeda dengan perusahaan itu berbeda. Kita ada prinsip-prinsip. Kami kemarin dengan kegiatan yang di Provinsi Banten Pak Kadis, dan ternyata mampu nih, koperasi itu tidak mengandalkan ya apapun, memang kewajiban pemerintah, tapi seberapa ya Pak Kadis ya anggaran kita bisa memuat untuk melakukan pendidikan seperti itu. Mudah-mudahan ke depan usaha Bapak Ibu semakin sukses, lancar. Bapak Ibu di bidang kesehatan, ingat sekali lagi bahwa sertifikat ini adalah bergaining untuk Bapak Ibu. Pada saat terjadi komplain, maka profesi Bapak Ibu kami cabut. Misalkan ada yang melaporkan Pak ke BNSP, si A sebagai manajer koperasi tidak melakukan fungsi dan melakukan tindak pidana yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip asesi tadi, maka diusulkan dicabut, ya dicabut. Sama seperti dokter, maka oleh IDI, Ikatan Dokter Indonesia, profesi dokternya dicabut. Jadi dipertahankan per 3 tahun, nanti di surveillance untuk terus meningkatkan potensi Bapak Ibu. Saya sekali lagi secara pribadi ini terima kasih diundang Pak Kadis, teman-teman dari Dekopin dalam rangka hardtop. Sebetulnya ini bagian dari memeriahkan Hari Koperasi tanggal 12 Juli inilah awal. Mudah-mudahan ke depan Pak Kadis, teman-teman Dekopin semua dan Bapak Ibu itu juga bisa menjadi inisiatif mengagregasi koperasi lain agar mau pengurusnya, manajernya, pengawasnya melakukan uji kom secara mandiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita itu bisa berkumpul sesama pelaku koperasi lah gitu. Karena tadi saya juga ngobrol-ngobrol sama teman-teman banyak sekali yang memang ada saya di luar ini ya, di luar masalah sertifikasi, tapi lebih ke arah bagaimana kita sharing mengenai masalah koperasi yang telah kita hadapi di masing-masing tempat. Tadi saya ngobrol sama koperasi KJS, koperasinya KCE, koperasi Praja juga. Itu memang dinamikanya sangat banyak sekali ya. Ada yang mungkin applicable di kita, tidak applicable di tempat yang lain. Begitu juga dengan sebaliknya. Jadi memang suatu hal yang sangat mahal menurut saya, kan bisa berbagi sharing mengenai pengalaman kita masing-masing gitu sih Pak. Lalu selanjutnya untuk yang masalah sertifikasi juga saya rasa juga perlu Pak, perlu untuk kita itu mengukur diri kembali lah, belajar lagi ya kan. Mungkin memang kita tuh terlalu fokusnya ke teknis harian sampai lupa fundamentalnya memang gitu. Kadang saya juga mikir berapa sih apa sih maksudnya koperasi itu apa sih? Karena saya lebih ke arah kecenderungannya mengelola koperasi itu lebih ke arah korporat Pak, karena saya kan juga di perusahaan gitu ya. Jadi kadang gayanya saya di koperasi juga lebih gaya korporat gitu Pak. Istilahnya koboy-koboyannya lah gitu kan, itu kan lebih ke arah korporat karena kita lebih banyak berkecimpung di korporat sehingga lupa kembali ke basicnya. Sehingga dengan mungkin adanya forum ini juga mengingatkan kita kembali bahwa seharusnya koperasi itu seperti ini. Jadi kita nggak lupa arah kemana kita harus berjalan. Bahwa memang tadi koperasi itu memang
dibangun untuk kesejahteraan anggota, untuk pendidikannya juga, ya kan. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi tidak hanya berfokus pada berapa besarnya SHU di akhir tahun, berapa uang yang kita hasilkan, tapi juga bagaimana kita melayani anggotanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, gimana Pak untuk BIMTEK uji kompetensi yang diselenggarakan di Kopinda? Silakan Pak. Alhamdulillah bisa menambah pengetahuan tentang perkoperasian sih Pak. Terus manfaatnya nih mengikuti BIMTEK ini apa Pak manfaatnya? Sangat penting ya Pak untuk koperasi ya, untuk pelaksanaan terutama di masalah manajemen dan di lapangan. Terima kasih. Dengan Pak siapa Pak? Firman Pak. Terima kasih. Pak Ayu dengan Pak siapa Mbak? Dengan Cinta. Cinta. Gimana nih ngikutin BIMTEK dari Dekopinda uji kompetensi? Ilmu baru. Ada kesulitan nggak Pak? Alhamdulillah sih enggak. Materinya, penyampaian materinya bagus sih Pak. Mudah Pak. Mudah dipahami. Kalau Ibu? Sebenarnya kalau ininya terlalu mepet ya, sehari full. Iya. Agak maksimal aja. Kurang-kurang tapi ya. Lumayan. Alhamdulillah Ibu ya. Makasih Ibu. Pesan-pesannya nih untuk Dekopinda apa Bu ini? Dekopinda apa? Pesan-pesannya. Ditambahin sertifikasi. Tapi waktunya kalau bisa jangan terlalu mepet. Iya betul ya. Oke, terima kasih sarannya Mbak. Sudah diungkap semua Pak. Saya mau apa nih? Tapi enaknya tinggal menyimpulkan aja sebenarnya. Baik, Bapak-bapak dan Ibu-ibu insan koperasi yang saya hormati, saya selaku wakil dari Dekopinda Kota Cilegon yang pertama menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu insan koperasi di Kota Cilegon ini atas partisipasinya, atas keikutsertaannya dalam BIMTEK, bimbingan teknis dan uji kompetensi pengurus koperasi. Kita bisa refresh dan mudah-mudahan kami sampaikan karena kami selaku Ketua Panitia Harkop Kota Cilegon, nanti kita akan puncak acara Hari Koperasi Cilegon itu di tanggal 28 Juli di CCE Pak. Nah, kenapa kita akan laksanakan di Cilegon Purworejo? Kita ingin pelaksanaan harapnya itu beda dari tahun ke tahun. Ada konten tentang koperasi Pak. Cukup durasinya mungkin. Alhamdulillah, semoga kegiatan ini bermanfaat dan mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kegiatan kami tutup. Karena nggak ada maksud apa-apa. Ada waktu ini pendek. Ada ini ya. Terima kasih untuk subscribe, like, share, dan komennya. Sampai jumpa di tayangan selanjutnya. Berjuang koperasi! Berjuang koperasi! Berjuang koperasi!